Terkait apa urgensi dari wacana pembentukan Dewan Media Sosial, kita akan bahas bersama Dirjen IKP Kominfo Usman Kansong. Selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Nela. Ya, Bang Usman, dikatakan pembentukan Dewan Media Sosial ini untuk meminimalkan dampak negatif penggunaan media sosial begitu ya. Namun urgensinya seperti apa sih Bang Usman? Iya, ini kan masih gagasan ya, seperti tadi diberitakan berulang kali, ini masih wacana, karena itu kita masih harus perlu mengkajinya, termasuk urgensinya. Ya, ada beberapa hal yang mesti kita kaji. Ya, pertama adalah tadi, apakah perlu atau tidak membentuk Dewan Media Sosial. Ya, karena seperti dikatakan Pak Menkominfo, ini tidak terlepas dari usulan masyarakat begitu, bahkan juga UNESCO kabarnya sudah mewacanakan pembentukan Dewan Media Sosial ini. Kalau dibentuk, akan seperti apa posturnya? Ya, apakah dia di bawah pemerintah atau dia lembaga independen seperti Dewan Pers misalnya? Ya, kalau Dewan Pers, kalau seperti Dewan Pers, maka tentu pembentukannya harus berdasarkan undang-undang. Dewan Pers itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Nah, Dewan Media Sosial ini mestinya juga dibentuk berdasarkan undang-undang. Ya, misalnya ya Undang-Undang ITE, tapi problemnya adalah Undang-Undang ITE ini kan baru saja mengalami revisi kedua ya, dan di dalam Undang-Undang ITE tidak ada amanat untuk membentuk semacam lembaga independen. Kemudian Ya. kalau dia bentuknya adalah lembaga independen, ya apakah dia bisa menelurkan regulasi? Ya, regulasi, karena regulasi itu kan dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, kemudian apakah kalau dia lembaga independen, dia punya instrumen untuk mengawasi media sosial misalnya. Kalau Kominfo ini kan punya instrumen ya, kita punya Ya. artificial intelligence untuk Oke. mendeteksi konten-konten negatif. Dan Ya. kemudian kalau dia lembaga independen, apakah dia mampu berhadapan dengan giant tech? Ya, kita tahu bahwa industri teknologi di dunia ini kan raksasa, yang lobbynya kuat begitu kan, yang hanya negara yang bisa menghadapinya. Jadi hal-hal tersebut memang harus betul-betul kita pikirkan. Kalau dia bentuknya semacam jejaring, ya Ya. jejaring ini bisa saja kita buat, berarti dia adalah mitra pemerintah ya, mitra Ya. pemerintah yang Baik. sebetulnya juga dalam undang-undang ini sudah diatur, biasanya diatur di pasal terakhir tentang peran serta masyarakat begitu. Ya, Baik. selama ini memang kita sudah menjalin jejaring dengan CSO ya, misalnya dengan SafeNet tadi ya, dengan teman-teman Mavindo misalnya, dan Ya. teman-teman CSO lainnya begitu. Nah, Baik. apakah ini nanti akan Ya. diorganisasi dalam satu asosiasi, ya ini masih Baik. perlu kita kaji lebih lanjut. Baik. Termasuk juga Bang Usman terkait dengan perannya nih, wacana Dewan Media Sosial ini akan sejauh apa perannya? Hanya sebagai pengontrol begitu untuk juga mensosialisasikan aturan atau etika bermedia sosial, atau bisa sampai memblokir? Iya, itu dia. Ya, perannya seperti apa? Ya, kalau dia di bawah pemerintah, ya tentu dia mungkin masih punya kekuatan untuk memblokir atas nama pemerintah ya. Karena selama ini pengawasan terhadap media sosial, dunia digital, dunia internet itu ada di pemerintah, ya dari pemerintah, dan pemerintah yang punya kewenangan katakanlah untuk memblokir, ya memblokir aplikasi-aplikasi yang melanggar aturan, baik secara administratif maupun pidana, termasuk misalnya mengenakan denda. Nah, ini juga harus kita pikirkan, sebab kalau dia adalah lembaga independen, nah apakah kewenangan itu akan kita berikan? Ya, apakah kewenangan itu sebatas mengawasi, menyelesaikan sengketa kalau dia lembaga independen seperti Dewan Pers begitu, dan apakah dia seperti saya sampaikan tadi ya mampu menghadapi giant tech ya, teknologi perusahaan teknologi raksasa, ada Google, ada Facebook, ada macam-macam begitu. Nah, sekali lagi ini memang harus betul-betul kita diskusikan ya. Kominfo ini kan
sifatnya mencoba mengakomodasi usulan-usulan masyarakat. Karena itu kita pun menunggu masukan dari teman-teman ya. Misalnya tadi ada kekhawatiran kalau Dewan Medsos ini dibentuk justru akan membatasi misalnya kemerdekaan menyatakan pendapat. Tentu ini tidak kita Betul. inginkan ya. Kita tidak Ya. inginkan ada pembatasan kemerdekaan berpendapat Ya. begitu. Termasuk juga yang dikhawatirkan adalah bisa mengancam kebebasan berekspresi masyarakat dan juga kebebasan pers, Bang Usman. Kita tahu pernah ada kasus warga mengkritik pemerintah berakhir dipidana. Nah, agar kemudian kebebasan pers tidak terancam, kebebasan berekspresi masyarakat tidak terancam, ini bagaimana nantinya komunikasi yang akan dibangun sebelum DMS ini dibentuk? Iya, itu tadi ya sebetulnya kalau terkait dengan katakanlah tuntutan hukum ya karena menyatakan pendapat di media sosial ini kan sudah ada peraturan dan sudah ada penyempurnaannya di Undang-Undang ITE ya di Undang-Undang ITE. Nah, dengan demikian apakah perlu kita bentuk dewan ini karena Undang-Undang ITE sendiri tidak mengamanatkan itu. Ya mengamanatkan itu. Biasanya kalau undang-undang mengamanatkan adanya dewan atau pembentukan lembaga itu akan dinyatakan di dalam salah satu pasalnya seperti undang-undang PDP ya. Undang-undang PDP itu mengamanatkan pembentukan satu lembaga pengawasan pelaksanaan undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, jadi dasar hukumnya pun juga harus kita lihat ya seperti apa. Ya kalau tugas dia misalnya mengawasi lalu kemudian membatasi ya saya kira tidak seperti itu ya tidak perlu seperti itu karena Baik. yang boleh membatasi atau mengatur itu tentu adalah regulasi itu siapa yang membuat adalah pemerintah bersama DPR lembaga parlemen begitu. Nah, Baik. diskusi-diskusi ini menjadi sangat penting supaya kita nanti tidak salah Baik. nanti sudah dibentuk ternyata tidak bisa menjalankan fungsinya secara leluasa kan mubazir juga begitu ya. Apalagi kalau kita lihat kita ini kan negara demokrasi presidensial begitu ya. Jadi Betul. memang pembentukan lembaga-lembaga independen ini memang harus kita pikirkan Baik. secara baik begitu. Satu lagi juga nih Bang Usman yang menjadi concern adalah bukan hanya meminimalkan dampak negatif dari penggunaan media sosial, tapi juga konten-konten yang tidak diperuntukkan bagi anak-anak nih ya saat ini beredar bebas di dunia maya untuk anak di bawah umur. Bagaimana pengontrolan DMS nantinya untuk bisa memfilter ini, menyelamatkan anak-anak dari peranan konten dewasa? Iya, yang pertama kewenangan itu tentu harus berdasarkan undang-undang. Ya Undang-Undang ITE sebetulnya sudah membatasi konten-konten negatif. Ya kemudian terkait dengan penggunaan media sosial oleh anak-anak misalnya, katakanlah game misalnya, kita juga sudah punya peraturan Menteri Kominfo nomor 2 tahun 2024 yang mewajibkan penerbit game untuk melakukan klasifikasi berdasarkan usia begitu. Tetapi yang lebih penting lagi, saya ulangi lagi bahwa di dalam banyak peraturan perundang-undangan itu ada pasal yang mengatur peran serta masyarakat begitu. Peran serta masyarakat misalnya orang tua, guru dan lain-lain itu masuk di situ begitu ya. Masuk di situ. Jadi artinya apa? Pengawasan itu bisa kita lakukan bersama-sama ya, bukan hanya pemerintah. Edukasi itu bisa dilakukan bersama-sama. Bahkan di dalam undang-undang sekali lagi diatur peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan media sosial di kalangan anak-anak ya, bahkan masyarakat pun bisa melaporkan bila menemukan konten negatif di media sosial kepada Kominfo. Lalu Kominfo lah yang akan menindaklanjuti, misalnya dengan meminta platform untuk take down. Nah tadi dikaitkan dengan blokir atau take down tadi itu, ya apakah Dewan Media Sosial ini kelak misalnya punya kewenangan ya untuk meminta platform untuk men-take down satu konten negatif yang selama ini itu dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah punya semacam MOU dengan para platform ya untuk men-take down konten-konten negatif begitu. Tentunya butuh keterlibatan dari masyarakat untuk terlibat, untuk turut melaporkan di situ, dan semoga nantinya DMS ini bisa menjadi mitra strategis pemerintah dalam tata kelola konten media sosial dan diharapkan juga tidak mengancam kebebasan pers atau juga kebebasan berekspresi dan berpendapat di ruang digital. Terima kasih Dirjen IKP Kominfo Bang Usman Kansong sudah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.